Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rosid dari Stikes Cendekiawan Kudus. NIM 2015 011 796. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Selamat menyaksikan. Uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. A. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan, sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang? Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. B. Karakteristik reliabilitas. Sebuah tes dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. C. Pengujian reliabilitas instrumen. Metode tes ulang atau tes retest estimate reliability. Uji reliabilitas dengan metode tes ulang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Uji ini dilakukan sebanyak 2 kali pengukuran pertama dan ulangnya. Kedua pengukuran dapat dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda. Dalam hal ini, perlu diatur bahwa proses pengukuran kedua, keadaan yang diukur itu harus benar-benar sama. Selanjutnya, hasil pengukuran yang pertama dan kedua dikorelasikan dan hasilnya menunjukkan reliabilitas dari tes ini. Selanjutnya, hasil penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran reliabilitas tes ulang adalah 1. Jangka waktu antara kedua pengambilan penilaian. 2. Stabilitas yang diharapkan dari kinerja yang diukur. Secara umum, semakin lama antara interval pelaksanaan tes yang berulang, semakin rendah tingkat reliabilitasnya. Pendekatan tes ulang merupakan pemberian perangkat tes yang sama terhadap sekelompok subjek sebanyak 2 kali dengan selang waktu yang berbeda. Asumsinya adalah bahwa skor yang dihasilkan oleh tes yang sama akan menghasilkan skor tampak yang relatif sama. Metode bentuk paralel atau ekuivalen. Tes
paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut alternate forms method, parallel form. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua. Pada responden yang sama, waktu sama, instrumen berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Metode gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan silang. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis keenam koefisien reliabilitas. Bila keenam koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Rumus reliabilitas instrumen. Terdapat beberapa rumus dalam pengujian reliabilitas instrumen, antara lain Sperman-Brown, Flanagan, Rulon, Kuder-Richardson atau KR, dan Cronbach-Alpha. Rumus Sperman-Brown. Keterangan di sini, RI adalah reliabilitas instrumen, RB indeks korelasi antara dua belahan instrumen, N di sini adalah banyaknya responden, X adalah belahan pertama, Y belahan kedua. Rumus Flanagan. Nah, keterangan di sini adalah RI reliabilitas instrumen, V1 varians belahan pertama, varians skor butir-butir ganjil, V2 varians belahan kedua atau varians skor butir-butir genap, VT varians skor total. Rumus Rulon. Nah, keterangan di sini yaitu RI adalah reliabilitas instrumen, VT varians total atau varians skor total, VD varians atau varians diferensi, D yaitu skor pada belahan awal dikurangi skor pada belahan akhir. Rumus KR20. Nah, keterangan di sini adalah RI reliabilitas instrumen, K banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, BI proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir atau
proporsi subjek yang dapat skor 1. Rumus KR21. Nah, keterangan di sini RI adalah reliabilitas instrumen, K banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, P adalah skor rata-rata. Rumus Cronbach alpha. Nah, keterangan di sini adalah RI reliabilitas instrumen, K banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Probabilitas kumulatif adalah probabilitas dari suatu variabel acak yang mempunyai nilai sama atau kurang dari suatu nilai tertentu. Fungsi distribusi peluang pada umumnya dibedakan atas distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Kunci aplikasi probabilitas dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Variabel random diskrit merupakan suatu variabel random yang hanya dapat memiliki harga-harga yang berbeda yang berhingga banyaknya atau sama banyaknya dengan bilangan bulat. Variabel random kontinu merupakan suatu variabel random yang dapat memiliki harga dalam suatu interval atau tak berhingga banyaknya. Distribusi peluang merupakan model matematik yang menghubungkan semua nilai variabel random dengan peluang terjadinya nilai tersebut dalam ruang sampel. Jenis-jenis distribusi probabilitas diskrit. Distribusi Bernoulli, distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi multinomial, distribusi hipergeometrik. Distribusi Bernoulli. Eksperimen Bernoulli dengan hanya dua hasil yang mungkin, yaitu contoh melempar mata uang logam 1 kali. Selanjutnya mengamati telur ayam, apakah anak ayam itu jantan atau betina. Terus mengamati kedelai yang ditanam tumbuh atau tidak. Selanjutnya reaksi obat pada tikus positif atau negatif. Sifat distribusi Bernoulli. Tiap usaha menghasilkan satu dari dua hasil yang mungkin dinamakan sukses dan gagal. Selanjutnya peluang sukses. Nah, di sini P kurung buka S sama dengan P, dan peluang gagal P kurung buka G sama dengan 1 kurang P atau P kurung buka G sama dengan Q. Selanjutnya usaha-usaha tersebut independen.
Nah, di sini juga ada gambar distribusi Bernoulli, bisa dilihat. Distribusi binomial. Distribusi binomial atau distribusi Bernoulli ditemukan oleh James Bernoulli. Adalah suatu distribusi probabilitas teoritis yang menggunakan variabel random diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement seperti sukses, gagal, ya, tidak, baik, cacat, kepala, ekor, dan lain-lain. Ciri-ciri distribusi binomial adalah setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa seperti ya, tidak, sukses, gagal. Selanjutnya, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Terus selanjutnya lagi, percobaannya bersifat independen. Artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Selanjutnya, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Nah, selanjutnya di sini rumus binomial suatu peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa dapat dihitung dengan mengalihkan kombinasi susunan dengan probabilitas salah satu susunan. Nah, di sini ada contoh gambar. Terus selanjutnya probabilitas binomial kumulatif. Probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random x diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal yaitu menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu. Rumus distribusi Poisson. Rumus Poisson dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari jumlah kedatangan. Distribusi Poisson ini digunakan untuk menghitung probabilitas menurut satuan waktu. Nah, di sini ada keterangan sama gambarnya, bisa dilihat ya. Distribusi multinomial. Distribusi multinomial merupakan perluasan dari distribusi binomial jika pada distribusi binomial hanya tertekan pada dua pilihan atau dua kemungkinan yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa, maka pada distribusi multinomial adalah banyak kemungkinan yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa. Distribusi multinomial. Distribusi multinomial merupakan perluasan dari distribusi binomial jika pada distribusi binomial hanya tertekan pada dua pilihan atau dua kemungkinan yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa, maka pada distribusi multinomial adalah banyak kemungkinan yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa.
Distribusi hipergeometrik, eksperimen hipergeometrik dalam populasi berukuran N besar sebanyak K dinamakan sukses, sedangkan sisanya N besar dikurangi K kecil dinamakan gagal. Sampel berukuran N kecil diambil dari N besar benda. Cara pengambilan sampel tanpa pengembalian. Nah, di sini ada contoh gambarnya juga, bisa dilihat. Nah, sekian, terima kasih. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.